Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semuanya untuk kita semuanya. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Hamdan wa syukran lillah allazi an'amana bi ni'matil Islam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ya ayuhan nas usikum wa nafsi bittaqallah wa ta'atil la'allakum tuflihun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya pada pagi ini kita masih diberi kesehatan dan umur yang panjang sehingga kita masih bisa bertemu bersama-sama dalam rangka menelaah Islamic Marketing and Management dengan topik ekuitas merek ya, dan secara Islam. Bapak sudah posting di grup artikelnya dan lembaran diskusi. Mudah-mudahan saudara-saudara dapat aktif dalam diskusi ini karena nilai tinggi itu akan bersumber dari karena ada di diskusi ya, dan di video record ya. Kalau absensi hanya untuk saat boleh kuliah atau tidak boleh ujian ya. Ujian itu ya yang penting itu apa tuh ujian mid dan ujian akhir itu kan juga menentukan akan menambah nilai diskusi Anda ini ya. Kalau Anda jarang diskusi, nilainya tentunya akan tidak maksimal gitu kan. Kita sudah dapat aktif ya dalam diskusi kali ini. Sebelum kita mulai kuliah kita hari ini, seperti biasa setiap mahasiswa sebelum kata pembuka secara Islami. Nama Anda siapa, tujuan Anda masuk apa, dan apa yang Anda ketahui tentang topik hari ini. Oke, silakan dari Umi Yatus Soliha, silakan Umi Yatus Soliha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruhmiyatus Soliha, saya dari kelas 3D Akuntansi Syariah. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Di sini tujuan saya memasuki Zoom meeting ini yaitu ingin kewajiban saya sebagai mahasiswa dan ingin mempelajari tentang materi ekuitas merek dan itu aja Pak. Sekian, terima kasih. Suci Ramadini, silakan Suci Ramadini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmadini dari kelas 3D Akuntansi Syariah. Saya masuk Zoom meeting ini untuk memenuhi kewajiban saya sebagai mahasiswa di dalam mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen, sekaligus menambah ilmu tentang materi ekuitas merek. Sekian, Pak. Oke, silakan Saudari Piranti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu asrofil innalhamdulillahi wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa bihi wa mala amma ba'du. Perkenalkan, nama saya NIM 12016096 Prodi Akuntansi Syariah kelas 3D. Baiklah, di sini saya mengikuti ruang Zoom untuk memenuhi mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen dan untuk memahami materi pada hari ini yaitu bisnis dalam Islam. Baiklah, sekian, terima kasih.
Sofitria Ananda Putri, silakan Sofitria Ananda Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Sofitria Ananda Putri. Saya dari kelas 3D Prodi Akuntansi Syariah. Tujuan saya memasuki Zoom yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen serta agar menambah wawasan saya dengan materi yang akan dibahas hari ini, yaitu tentang ekuitas merek dalam Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yusria, silakan Yusria. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Yusria, kelas 3D. Tujuan saya masuk Zoom untuk memenuhi tugas saya sebagai mahasiswa dan menambah ilmu serta wawasan tentang yang akan dipelajari hari ini tentang ekuitas merek dalam Islam. Sekian dan terima kasih. Wadini, silakan Wadini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wahbihi wa mawallah amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Wahdini, NIM 120161120, kelas 3D Akuntansi Syariah. Di sini saya mengikuti ruang Zoom Makul Islamic Marketing dan Manajemen untuk memenuhi tugas mata kuliah tersebut dan untuk memahami serta menambah pengetahuan saya mengenai materi pada hari ini, yaitu ekuitas merek dalam Islam. Oke. Anissa Apriana, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Anissa Apriana dari kelas 3D Akuntansi Syariah. Tujuan saya masuk Zoom meeting ini untuk menambah wawasan saya di Makul Islamic Marketing dan Manajemen serta dengan lebih mengenal materi hari ini, yaitu tentang ekuitas merek dalam Islam. Pak. Jessica Mentari, silakan Jessica Mentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa bihi wa mawala amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Jessica Mentari, NIM saya 120160060. Saya dari kelas 3D Akuntansi Syariah, kelas 3D. Tujuan saya memasuki Zoom untuk memenuhi mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen dan untuk menambah ilmu dan memperluas wawasan dengan materi ekuitas merek dalam Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Saifullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saifullah dari kelas 3D Akuntansi Syariah, NIM 120160004. Tujuan saya masuk dalam Zoom meeting ini adalah yang pertama, memenuhi tugas saya sebagai mahasiswa, yaitu menuntut ilmu. Yang kedua, memenuhi mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen. Dan yang ketiga, untuk menambah wawasan yang akan dibahas pada kuliah hari ini, yaitu ekuitas merek dalam Islam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sakinah, silakan Sakinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Sakinah dari kelas 3D Akuntansi Syariah. Alasan saya menghadiri Zoom kali ini adalah untuk memenuhi kewajiban saya sebagai mahasiswa dan juga untuk mengetahui apa itu ekuitas merek dari sudut pandang Islam. Sekian, terima kasih. Agung Putra Cahyono, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Putra Cahyono. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du.
Tujuan saya untuk memasuki Zoom ini untuk menambah wawasan pengetahuan tentang materi yang disampaikan pagi hari ini tentang ekuitas merek dalam Islam. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ria Sapitri, silakan Ria Sapitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ria Sapitri dari kelas 3D Akuntansi Syariah. Tujuan saya memasuki Zoom adalah untuk memenuhi kewajiban saya sebagai mahasiswa dan untuk menambah ilmu tentang materi ekuitas merek dalam Islam. Terima kasih. Suhedi, silakan Suhedi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa nahmaduhu subhanahu wa ta'ala alladzi la tusana wa la ta'at. Alhamdulillah, perkenalkan saya Suhedi, saya dari Prodi Akuntansi Syariah kelas 3D. Di sini tujuan saya mengikuti daripada ruang Zoom ini, karena itu mengikuti daripada ruang Zoom ini salah satu daripada aktivitas daripada perkuliahan dari Islam Marketing dan Manajemen, dan juga untuk menambah wawasan saya terkait materi yang akan disampaikan pada hari ini, yaitu tentang ekuitas merek dalam studi Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raul Aksan, silakan Raul Aksan. Baik, Pak. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Raul Aksan, Prodi Akuntansi Syariah kelas 3D. Di sini saya memasuki ruang Zoom meeting ini untuk memenuhi kewajiban saya sebagai mahasiswa serta menambah ilmu pengetahuan tentang ekuitas merek dalam bisnis Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raden Azmi, silakan Raden Azmi. Suaranya oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Raden Azmi Tirajapi dari kelas Akuntansi Syariah 3D. Di sini tujuan saya untuk masuk ruangan Zoom ini untuk menambah wawasan serta ilmu saya tentang ekuitas merek dalam Islam. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okta Putri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Okta Saputri, NIM 1201608. Di sini saya menghadiri kuliah Zoom ini saya untuk mengetahui wawasan, untuk menambah wawasan, mengetahui materi apa yang harus dipahami untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Bapak sudah posting artikel, apa Anda sudah baca semuanya artikel tersebut dan ada juga lembar diskusi. Nah, silakan kita ini tentang etika apa itu ekuitas merek. Merek itu apa artinya? Ya, apa itu merek? Jadi kalau suatu produk tidak ada merek, apa akibatnya? Kalau manusia tidak punya merek juga apa akibatnya? Itu kan jadi merek itu penting ya. Merek itu penting karena nama ya. Brand name atau brand equity ya. Bagaimana brand equity dalam Islam? Nah, kita coba siapa bisa menjawab soal nomor 1. Silakan sebut nama. Kalau Anda aktif diskusi, insya Allah nilai Anda akan baik. Tapi kalau Anda cuma diam, nilai juga diam. Gitu. Silakan. Siapa yang mau coba nomor 1, silakan. Saya mau coba. Atau
atau ditunjuk. Yo. Mau dapat nilai A tidak? Kalau dapat nilai A itu langsung diskusi. Nah, kalau diam itu susah dapat nilai A. Maksud aktif itu ya dapat nilai A. Yang nggak aktif ya dapat DC lah. Itu lain nggak. C kan cuma numpang duduk, masuk kan. Kalau mau dapat A ya banyak aktif, menjawab diskusi, kan. Tunjukkan kerajinan mahasiswa. Itu silakan. Nomor 1 siapa mau coba? Jangan malu-malu. Sama-sama belajar kita ini. Ya kan? Ya, kelas 3D, jangan kadang kelas lain. 3C dengan 3B, bagus. Gede, ya silakan Gede. Silakan. Siapa? Yusria ya? Kan Yusria. Pertanyaan nomor 1, coba Anda bacakan surah Quran Asy-Syu'ara ayat 181 sampai 183. Jelaskan arti dan kandungan isinya. Ya. Bentar, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Auful kaila wala takunu minal mukhsirin. Wazinu bil qistosil mustaqim. Wala tabqa sunnasa asya'ahum wala ta'saw fil ardi mufsidin. Artinya, ayat pertama yang 181 itu sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain. Yang kedua, 182, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Ayat 183, dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Isi kandungannya ini, kalau misalnya tuh, isi kandungan ayat ini menerangkan bahwa Syuaib merayu kaumnya untuk menghentikan kejahatan yang biasa mereka lakukan. Mereka diseru untuk menyempurnakan takaran dan timbangan baik di waktu menjual maupun membeli. Mengurangi atau melebihkan takaran dan timbangan adalah perbuatan yang merugikan orang lain. Hal itu berarti membuat kerusakan di bumi. Syuaib mengatakan kaumnya bahwa harta yang halal lebih baik bagi mereka karena mereka adalah orang-orang yang berpenghidupan baik. Kayaknya isi kandungannya ini tidak boleh berbohong gitu, Pak. Kalau misal berdagang tuh harus jujur takarannya, jangan sampai merugikan orang lain. Oke, jadi memang dalam bisnis itu ya harus jujur, amanah, adil kan, tidak bercurang. Jadi kalau menimbang harus benar, kan? Kalau penjual itu menimbang dengan curang, itu akan merusak nama baiknya kan? Enggak, akan merusak nama baik penjual juga. Pertama tidak apa-apa, tapi ini keduanya membeli konsumen ya kan? Dengan pedagang itu kenapa? Karena dengan pedagang itu takarannya tidak bagus, ya kan? Curang, ya kan? Tidak cukup, ya kan? Nah, tapi nama baik penjual itu juga tercoreng, ya kan? Itu nama merek namanya. Ini nama akan ternoda karena curang dalam menata timbangan. Sama juga dengan orang lain juga dosa kan? Ya, jadi kalau kita berbisnis harus jujur intinya, ya jujur. Sesuai dengan Rasul harus jujur dalam berbisnis. Dagang harus jujur gitu kan. Nah, itulah makna kandungannya. Kalau pedagang itu menukar apa itu tidak jujur dalam percakapan akan merusak nama baik pedagang. Ya, nama mereknya jelek, gitu kan. Ya, selama-lamanya jangan membuat di situ karena tidak jujur orang itu. Nah, kan nama baiknya tercoreng kan. Nah, sama juga mahasiswa juga gitu, harus jujur, ya kan? Dalam belajar juga harus jujur, tidak boleh curang, ya kan? Kalau mahasiswa dalam belajar curang, nama baik juga akan tercoreng, ya kan? Akan diingat selama-lamanya. Maka harus jaga nama baik. Dalam sisi juga harus jaga nama baik, mereka harus jaga kan, nah, gitu kan?
dan sebagainya. Ini baru dari segi manusianya ya, dari segi manusianya. Oke, bagus ya. Silakan nomor 2, siapa soal nomor 2? Saya Pak. Silakan. Nah, silakan langsung jawab. Baiklah, saya akan membacakan soal nomor 2, yaitu bacakan Quran Surat Al-Baqarah ayat 31, artinya dan isi kandungannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa aradduhum 'alal malaikati faqala anbi'unni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Artinya adalah dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Isi kandungan surah ini adalah, dan dia telah mengajarkan Nabi Adam akan segala nama benda-benda dan gunanya. Kemudian ditunjukkannya malaikat, lalu ia berfirman, terangkanlah kepadaku nama benda-benda ini semuanya. Jika kamu golongan yang benar, terangkanlah benda-benda ini semua kepada mereka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi apa hubungan dengan ekuitas merek ini apa? Jadi Allah kan mengirim malaikat untuk mengajarkan Nabi Adam nama-nama benda ini enggak? Bahwa di bumi itu ada benda itu punya nama kan? Coba Anda bayangkan kalau benda itu tidak punya nama, ya kan? Adam tidak punya nama, manusia tidak punya nama, makhluk tidak punya nama, apa akibatnya kan? Bingung, manggil bingung kan? Tidak bisa membedakan mana yang bagus dan tidak bagus kan? Kan tidak tahu nama benda. Nah ini jadi nama benda itu bagaimana? Jadi nama benda itu punya arti kan? Nah, jadi kalau Anda sebagai pebisnis, Anda buat produk, harus ada namanya. Nama itu merek namanya. Nah, gitu kan? Merek itu harus punya arti yang baik, yang punya value, punya nilai, punya manfaat, sehingga konsumen akan tahu kalau membeli produk Anda yang punya nama mereknya, kan? Apa manfaatnya gitu ya. Nah, jadi berilah nama yang baik-baik. Jadi kalau Anda pebisnis, berilah nama perusahaan yang baik-baik. Jangan Anda buat roti namanya Sobet, tidak bagus. Ya, kenapa Sobet tidak enak? Masak roti mana yang mau beli enggak? Nama rotinya Sobet. Nah, bagusnya nama roti itu So Good atau So Nice kan? Kenapa So Nice? Arti itu enak. Oh, ini enak nih. Aku namanya So Nice. Kan? Karena enak. Sama dengan manusia. Allah telah memerintahkan pada umatnya agar memberi nama tuh anak itu dengan nama yang baik-baik. Nah, jangan nama yang jelek. Yang dipanggil batu, dipanggil hitam. Oh, enggak boleh. Masa nama orang panggil hitam enggak? Bintang-bintang hitam panggil hitam. Kalau putih si putih gitu ya enggak. Kalau putih bisa bagus, kalau hitam gimana namanya kan? Dia boleh nama yang baik-baik. Nama itu kan punya arti. Nah, Bapak tanya ini namanya sini Sofitria Ananda Putri ini apa artinya? Kena merek nih kan. Orang tua putri ini kan memberi nama ini punya makna kan, punya value kan? Betul enggak? Nah, apa maknanya? Ananda Putri. Kalau Sofitria tuh artinya anak perempuan yang lahir di bulan sebelum Idul Fitri gitu, Pak. Oh ya, kalau Ananda anak enggak? Iya. Putri enggak. Ya, jadi itu orang tua kan nama Anda kan Ananda. Ini kan punya makna. Jadi orang tua tuh memberi nama tuh punya maksud. Nah, nanti di masa depannya harus gini gitu kan. Value-nya gini, value-nya kan. Bapak tanya lagi dengan Yusria. Halo Yusria, dengar suara Bapak? Dengar, Pak. Nah, kira-kira nama Yusria ini apa artinya? Kan orang tua nama punya makna kan, nama itu brand name kan, merek. Jadi orang tua itu yang punya value bagi anaknya. Kira apa artinya Yusria? Katanya Bapak Yusni sih hidup senang serba gampang, Pak. Ya, harapan orang tua kan, harapan kepada anak itu nanti di masa depan nanti kalau udah menikah, udah itu, akan hidupnya senang dan bahagia kan, tidak susah gitu kan. Nah, itu value-nya gitu, harapan orang tua tuh value-nya, ya kan. Karena nama itu juga doa, ya kan. Jadi orang tua itu pasti memberi anaknya yang baik-baik, tidak boleh memberi anaknya yang jagat namanya kan. Masing-masing punya nama. Karena nama bapak ini apa? Itu udah nama bapak. Bapak tuh Adi itu the best, kan? The best. Kalau mursalin Anda tahu lah, kalau pasti tahu nama arti mursalin kan. Setiap orang berdoa kan nyebut nama bapak mursalin kan, betul nggak? Untuk doa kan.
utusan kan. Nah, itu. Jadi kan bapaknya dosen itu lah menyampaikan kebenaran ini enggak, mengajarkan kebenaran kan gitu kan senama bapak kan. Nah, itu juga kapan nonton gitu nanti kalau saya jadi pengajar di pendidik itu kan karena musallim itu artinya itu utusan. Nah, gitu. Karena baca doa itu setiap orang di dunia yang Islam itu menyebut nama bapak juga sih, alhamdulillah gitu kan. Ini orang tua tuh punya value kan. Demikian juga kalau Anda berbisnis, Anda buka restoran, apa nama restoran Anda? Itu yang baik-baik namanya. Ya kan? Restorannya baik-baik. Jangan yang jelek namanya. Nama yang bagus, punya value. Restoran enak. Gitu kan? Nah, jadi orang, oh enak restorannya, itu namanya restoran enak. Harapannya apa? Harapannya ini makanan yang dibuat disebut enak-enak, yang konsumen suka, itu kan? Maka sebut namanya restoran enak. Gitu. Ada di Pontianak ini namanya restoran ayam bertanggas. Apa itu bebek bertanggas namanya. Kan? Bebek bertanggas. Bebek bertanggas. Nah, itu ciri khas tuh. Siapa pasar sasarannya kan bebek bertanggas. Kayak itu ya manusia bertanggas ini enggak, ini bebek bertanggas namanya. Bertanggas, ada bebek bertanggas kan, itu kan merek bebek bertanggas itu kan. Nah, ada maknanya apa gitu kan, maknanya apa gitu ya, bebek bertanggas itu hati-hati dalam buat madaknya. Jadi memang itu bisa ada nama keluarga, bisa nama individu ya, yang penting punya arti dan punya manfaat, punya value ya. Maka kawan-kawan Anda tuh jangan suka memanggil yang tidak bagus pada teman-teman Anda, ya kan, jangan pakai kulit warna kulit. Jangan pakai yang tinggi badan, ada si pendek tuh, nggak bagus kan, si pendek nanti nggak bagus, si tinggi nggak bagus, nama lah, kalau ada nama masing-masing kan, nggak boleh nama dengan julukan warna, ya, atau benda, si batu, batu yang berbatu ini nggak, hati batu, kan nggak bagus ya kan, jadi panggilan nama yang baik-baik, memanggil orang juga nama baik-baik kan, jangan jelek, yang pakai yang bagus, dosa tuh kan. Kawan, panggil bagus kan. Kalau lebih tua kayak kakak apa, kalau tidak adik apa gitu kan. Dengan dosen, yang bagus apa gitu kan. Itu ya. Itu enggak bisnis ya. Kenapa produk terus punya nama? Kenapa? Coba. Kenapa produk terus punya merek itu nama? Kenapa? Anda bayangkan Anda punya toko, banyak produk dan harus punya nama produk itu. Coba Anda bayangkan kalau produk Anda tidak punya nama, apa akibatnya? Siapa bisa menjawab? Apa akibatnya kalau produk Anda tidak punya nama, tidak punya merek? Ya. Enggak terkenal lah, Pak. Hah? Wah, tidak terkenal. Tidak dikenali sama pelanggannya lah, Pak. Kenapa apalagi tidak kenal pelanggannya, apalagi Tidak punya identitas. tidak punya identitas. Oke, apalagi kalau Anda belanja di toko, katakan mau beli kado, tapi tidak ada nama produk itu semua. Nah, bingung Anda cari produk itu? Bingung nggak? Bingung. Nanti kawan nyari, beli di mana tuh? Nggak tahu. Nggak tahu. Produknya apa gitu ya enggak. Sama kalau Anda mahasiswa tugas di kelas 3D tak ada nama. Gimana manggilnya? Gitu ya. Sini kan lagi kan susah kan ada nama kan namanya produk. Jadi kita susah membedakan mutunya, kualitasnya kan. Kita tidak bisa membandingkan kan. Ya kan? Kalau Anda mau beli, Anda tidak tahu yang mana produk yang beli karena ada nama kan. Dengan nama itu kita bisa mudah mengingatnya, mudah mengenali kan gitu logikanya kan. Ya kan logika kita berarti gitu. Ya kan gitu ya. Itu enggak pas nama gitu. Ya. Ada nama yang paling pendek di dunia. Di Indonesia, di Jawa Tengah itu namanya O ya gitu. Ada. Nah, namanya satu huruf ya namanya ada. Nah, itu pendek. Nama itu harus jelas, mudah diingat. Ya. Jadi kalau Anda nanti Anda buka bisnis, buka usaha, punya produk, nama merek Anda itu harus jelas, singkat, mudah diingat oleh konsumen. Nah, kan? Jangan pula susah diingat. Nanti apa ya namanya? Panjang namanya. Nah, ya. Susah diingat kan? Kalau sama dengan cewek ini wanita nih, kalau nama dia panjang, nanti yang kamu laki susah ngapalnya nanti lupa terus, ya kan? Susah itu kabul. Atau kalau pendeknya tidak bagus juga, terlalu singkat tidak bagus. Kalau nanti Anda umroh, kalau umroh itu minimal 3 kata ya, nggak boleh 2 kata, minimal 3 kata kalau pergi umroh
ya. Nah, kalau Anda 2 kata, harus kata tambah 2 kata di belakang lagi, harus ke Kementerian Kehakiman, Departemen Kehakiman, kan bayar lagi kan. Nah, itu. Jadi kayak Sofitria Ananda Putri udah 3 kata nih, untuk umroh bisa gitu kan. Umroh nanti 3 kata kan. Ya. Ini umroh. Nah, kalau 2 kata itu kan nggak bisa umroh. Bisa sih tambah 1 kata lagi kan. Tambah 1 kata lagi di belakangnya tanam orang tua apa boleh kan. Nanti di paspor ditambah lagi itu. Jadi itu kan nama juga penting, ya kan? Kenapa ditambah-tambah? Kan kalau ada nama yang sama gimana kan? Nah, kenapa susah nanti memilah-milahnya kan? Ya. Jadi punya merek ya. Anda pernah tidak ke mall? Anda pernah tidak ke mall? Pernah ke mall enggak? Pernah, Pak. Pernah beli sepatu enggak? Pernah, Pak. Kalau Anda beli sepatu, merek apa yang Anda kenal? Elizabeth. Elizabeth, terus lagi yang lain. Kenapa kok Elizabeth Anda ingat apa namanya ini? Rumi. Kenapa Elizabeth yang diingat kalau sepatu? Suka modelnya sih Pak, simple. Oh, simple. Nah, itu no value-nya kan. Kalau Elizabeth itu simple, modelnya simple, sederhana. Itu value yang dijualnya. Sehingga ada konsumen yang suka membeli sepatu yang simple, yang sederhana. Maka Elizabeth paling cocok gitu kan. Yang lain kalau itu sepatu mereka apa? Kalau Sakinah mereka apa Sakinah di sepatu Sakinah? Jangan beli sepatu, Pak. Tak suka pakai sepatu. Dia pakai apa aja? Hah? Wah, masa enggak pakai sepatu nih? Mana kuliah pakai sepatu nih? Mak yang belikan biasanya. Siapa belikan? Mama. Mama, apa mereknya? Kan ada mereknya sepatunya tuh. Apa ya? Enggak makan. Enggak pakai mereknya, pukul di sepatu pakai enggak? Waduh, kalau enggak pakai sepatu gimana nih kuliah? Berarti udah terbiasa di desa enggak? Kalau ke sawah pakai sepatu enggak? Ke sawah. Final, ayo pakai sepatu tapi enggak tahu banyak. Apa lah ya. Jadi sekalian Sakinah ini sepatu enggak pernah merek. Pokoknya orang tuh belikan, cocok, pakai gitu kan? Iya kan? Pak. Betul lah. Dia enggak cerewet nih, enak jadi nih, enak nih. Jadi saya enggak cerewet, gue dibelikan cukup lah, nanti senang enggak pakai gitu. Senang gitu kan? Ada juga wanita ya, laki yang tidak mau dibeli orang tua, saya mau beli merek ini dan sebagainya. Nah, coba Bapak tanya ini, Yusria. Ali Yusria, kalau Yusria itu kalau sepatu itu merek apa yang ada di benak Yusria? Paling Adidas, Pak. Adidas. Kenapa kok Adidas? Kenapa? Nah, tadi kalau tadi siapa itu Elizabeth. Ya apa Elizabeth? Nah, kalau Yusria Adidas, kenapa? Nggak tahu Pak, saya kalau suka langsung beli. Oh gitu, suka aja enggak? Wah, tapi tak tahu tuh Adidas tuh tua, enggak Adidas kan kenal kan? Adidas. Kalau Ahmad Saifullah gimana Mas Saifullah? Kalau Ahmad Saifullah tuh beli sepatu tuh apa yang diingat mereknya tuh? Dilihat dulu Pak, gimana kualitas barangnya, review dari pembeli sebelumnya. Jadi apa? Jadi kalau selama ini merek apa nih beli sepatunya tuh? Saya beli produk lokal Pak, Geof Mac dari Bandung. Apa namanya? Geof Mac. Geof Mac dari Bandung. Ini cinta dalam negeri enggak? Cinta pun dalam negeri, ya kan? Juga waktu ini enggak pasti juga enggak bagus enggak? Nah, datanya tuh biasanya terkecuali nama luar negeri. Itu produknya Cibaduyut pakai mereknya Itali, made in Italy gitu kan. Nah, itu kita dibohongin konsumen itu kan. Itu enggak boleh, itu juga namanya itu curang tadi. Kan enggak boleh curang kan. Nama mereknya made in Italy tapi buatan Cibaduyut. Ada gitu ya. Jadi soal kayak itu penipuan juga enggak boleh. Ya. Juga pelanggan itu nakal juga kadang ya buat sepatu Cibaduyut mereknya dari luar negeri. Itu sepatu dalam negeri sehingga orang wah ini produk luar negeri beli. Wah itu buatan dari Cibaduyut Bandung gitu kan. Nah, itu juga banyak pedagang yang nakal juga tuh tidak jujur kan. Oke, soal nomor 3 gimana? Silakan nomor 3 menjawab. Saya Pak. Silakan. Suci Ramadini. Surah Al-A'raf ayat 180. Bismillahirrahmanirrahim.
walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Yang artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Kandungan dari surah Al-A'raf ayat 180 itu bahwa Allah mempunyai nama-nama yang baik yang kita sebagai orang umat muslim tidak boleh mengabaikan nama-namanya, serta selalu memanggil dengan nama-nama yang terbaik. Dan sepatutnya kita sebagai umat muslim untuk berdoa menggunakan nama-nama baik. Oke. Nah. Oke, jadi ada berapa nama Allah itu? Allah punya berapa nama? Ada 99 ya? 99. 99 itu semua punya arti kan? Punya makna kan? Tinggal ada pilih mana cocok kan? Ada orang tua memberi nama anak menggunakan Asmaul Husna kan? Ada PPT Akbar. Akbar kan itu Allah besar kan? Muhammad Akbar kan? Ini orang tua saya nama Muhammad Akbar. Akbar itu kan yang paling besar kan? Besar. Nah, itu Muhammad Akbar. Akbar kan Akbar pun nama Allah. Nama yang bagus kan? Apa itu besar. Ada Amin, Muhammad Amin, kan? Muhammad Amin. Terpercaya enggak? Jadi orang tua tuh mendakilkan anaknya orang terpercaya. Gitu kan, amanah itu. Misalnya manusia Artio perlu gitu, nama yang bagus-bagus gitu ya. Dan itu produk Anda ya, apa produknya? Kalau pakaian, apa produknya, gitu kan? Namanya lagi. Juga misalnya boleh jual pakaian muslimah, mereknya nama wanita yang bagus juga boleh kan? Nama produk boleh, nggak boleh kan itu merek bebas nama kan? Ini yang bagus, kan? Kalau indah bahasa Arabnya apa, gitu kan? Nah, berarti namanya ke baju kan Islami kan? Jadi itu ya. Jadi buat nama tapi karena kalau merek produk itu tidak bagus akan berpengaruh pada konsumen dalam membeli produk. Konsumen akan membeli produk karena namanya tidak bagus, artinya negatif, gitu kan? Kalau enggak, ya negatif. Nama juga harus unik, mudah diingat, singkat, jelas, dan sehingga konsumen itu cepat ingat, hafal, gitu kan? Jangan nama produknya panjang-panjang sampai 2 meter, gimana ngapalnya susah, kan? Panjang 2 meter namanya, kan? Susah. Juga jangan pula kita beri anak nama panjang-panjang seperti susah ingatnya waktu dia kabul kan. Tapi yang kita nih ya, yang panjang namanya susah. Susah dia kabulnya. Jadi yang nama sederhana, mudah diingat, mudah dihafal. Itu brand name kan, namanya brand name. Jadi mereka kuat, punya strong brand name, kan? Nama mereka yang kuat, artinya kuat itu mudah diingat konsumen. Pengaruh pada konsumen. Oke. Nomor 4, silakan nomor 4, satu lagi nomor 4. Ada mau coba nomor 4? Silakan. Sakinah, Pak. Nah, silakan Sakinah. Sakinah ini orang apa? Orang Pontianak, orang Melayu, orang Jawa? Pontianak. Nah, orang Jawa. Pontianak. Pontianak ya. Ya, asli Pontianak. Oh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wajadaka ailan fa'arna wa amma yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar. Artinya, dan dia mendapatimu sebagai seseorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Maka terhadap anak yatim, jangan engkau berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya. Isi kandungannya, larangan untuk menghardik atau mengejek anak yatim, serta selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat apa yang telah Allah berikan kepada kita. Ya. Maknanya apa? Apa hubungan dengan aktivitas merek itu? Jadi tidak boleh meladeni yatim, tidak boleh meremehkan apa mengadu orang minta-minta.
Kalau tidak mau ngasih yang dihardik, ya gitu ya, nggak boleh. Tapi yang nggak boleh mengatakan anak yatim piatu kan, anak yatim kan. Kalau Anda punya bisnis itu, Anda punya bisnis, berusaha sukses bis Anda, jangan lupa bantu anak yatim, sedekah pada anak yatim itu akan menyiapkan rezeki kan. Kalau Anda orang minta ke toko Anda, jangan dari kata kasar, kan gitu kan, kasih seberapa adanya, gitu kan. Jangan diusir, nggak boleh. Kalau ngusir dengan cara halus, kan, jangan pola kasar, diminta-minta tidak boleh. Nanti itu akan mencemarkan nama baik Anda, nah, kan gitu kan. Karena nama baik tercemar kan, gara-gara menghadiah anak yatim, mengemis orang yang minta. Kalau nggak mau ngasih, nggak masalah, tapi dengan cara yang baik, nah, itu kan. Ya kalau Anda berhasil bisnis, apa salah ngasih kan? Kan? Kalau Anda yang berhasil dengan bersedekah itu, insya Allah banyak pelanggan yang datang ke Anda kan gitu. Kata Rasulullah itu kunci bisnis itu sedekah. Kalau Anda tuh mau sukses, mau berhasil, itu yang banyak-banyak teori, hanya sedekah ya. Sedekah. Kalau Anda yang bisa nggak mau sedekah, pelit itu nggak akan berhasil bisnis Anda. Kan betul, setuju pendapat Bapak ada? Raden Asmi, di mana Raden Asmi ini? Ya Pak. Sekarang ada di mana sekarang? Di toko Pak. Toko kan? Nanti mudah-mudahan Raden Asmi jadi pemilik toko, punya usaha sendiri kan? Tidak tidak orang lain. Kalau nanti Asmi punya toko sendiri, ya kalau bisnis sukses harus sedekah, kayak itu. Jadi bagaimana supaya toko saya banyak pelanggan, banyak kan? Kunci sedekah, kunci itu. Bisnis itu satu cara untuk bersedekah. Sedekah satu cara untuk menciptakan bisnis kita kan gitu. Coba Asmi bisa survei di toko-toko yang banyak pelanggannya, ya kan? Kenapa kok banyak pelanggan? Tanyakan ya, apa rahasianya? Nah, gitu kan? Rata-rata itu sedekah. Bapak udah survei 3 restoran. Kenapa ramai itu? Ramai, kenapa ramai Pak? Ya saya bilang. Kenapa ramai? Bapak perhatikan rupanya setiap dia tuh ada misalnya mengasih makan orang miskin, ya kan? Ngasih makan orang miskin. Ada juga mengasih makan orang masjid. Ada juga terjemah makan gratis, kayak gitu kan? Ada juga yang mengumrohkan karyawannya. Mestinya ada banyak rezekinya, banyak pelanggannya, bukan makin berkurang hartanya. Kalau kita sedekah kan makin bertambah, ya kan gitu. Coba kalau yang paling ringan itu senyum itu juga sedekah kan, itu paling ringan tuh. Kalau Anda suka senyum itu banyak kawan, betul enggak? Tapi yang senyum sendiri ya, enggak boleh senyum sendiri. Senyum itu yang ikhlas, tulus. Senyum itu yang tulus dari hati dan hati yang paling dalam, bukan dibuat-buat senyumnya enggak bagus. Senyum yang emang senyum ikhlas. Itu senyum itu sedekah yang paling ringan. Kalau Anda suka senyum, banyak teman enggak kira-kira? Coba kalau Anda tidak pernah senyum, orang takut berteman Anda kan enggak senyum kan? Nah, sama kan dosen, kalau dosen tidak pernah senyum, takut enggak mahasiswanya nih? Anda suka enggak dengan dosen yang suka senyum? Mana suka? Dosen yang suka senyum dengan dosen yang tak pernah senyum. Anda suka mana? Senyum, Pak. Senyum. Kenapa? Kenapa suka dosen yang suka senyum? Karena tuh biasa kita nilai dari dia enggak garang gitu, Pak. Garang, terus kemarahin enggak kan? Dengan masa membantu itu kan? Kalau misalnya ditanggapi itu senyum kan? Ada dosen yang galak tuh, ngeri itu nak tanya ngeri. Kan enggak disukai kan? Itu ya rezeki namanya. Kalau dosen senyum itu dosen yang disukai mahasiswa itu namanya rezeki dari Allah kan? Betul enggak? Rezeki itu tidak hanya uang, bisa kesehatan tuh rezeki kan? Uang rezeki kan? Jadi kalau Anda mau sehat tuh, tidak pernah sakit tuh banyak sedekah. Banyak bantu orang, insya Allah. Kalau kita bantu orang itu, pasti yang dibantu mendoakan tuh. Mohon Bapak sehat, banyak rezeki kan? Gitu kan? Banyak ngasih orang. Banyak kan? Kemudian Bapak yang umur, sehat, banyak rezeki. Ya, kita aminkan. Ini banyak mau kita aminkan kan gitu. Harus yakin kan? Nah, itu. Jadi kita harus sedekah. Kalau kita punya kelebihan harta, harus sedekah. Gitu ya. Ya kalau nanti Anda berbisnis gitu Kak. Bisnis itu yang sukses sedekah, nanti nama Anda akan dikenal baik oleh orang dengan pelanggan. Merek kan, merek, bagus, orang itu suka sedekah, kan gitu. Orang cerita kan, pelanggan kan cerita dengan orang lain. Berarti Anda punya nama baik, nama itu nama merek. Anda kuat punya yang kuat, itu namanya brand name, brand equity namanya. Anda strong. Kenapa? Anda dibaca orang, wah, bagus orang itu punya itu baik, sudah sedekah, gitu kan?
Nah, itu juga banyak pelanggan Anda, kan gitu kan, dan sebagainya. Itu namanya brand. Nama baik kan. Tapi tidak mudah ya, tidak mudah untuk sedekah kan. Kalau tidak gampang, itu teori gitulah. Tapi nyatanya itu tidak banyak orang yang mau sedekah kan. Berhitung dulu mau sedekah dia, ya kan? Tidak berhitung sedekah, tidak berhitung kan. Jadi kalau kunci maksiat apa? Kunci maksiat itu sedekah. Jika kan makan teratur, makan dengan berlebihan kan, jangan makan berlebihan. Kan makanya itu udah banyak pelaku konsumen. Allah tidak suka yang berlebihan, tidak suka yang batas. Kalian itu pasti sakit, tidak bagus. Berpakaian yang baik-baik kan, nah, bukan yang mewah pakaiannya, yang baik-baik pakaiannya, yang untuk aurat bagi wanitanya laki-laki itu yang baik, bukan yang mewah, bukan yang mahal pakaian, tidak penting yang baik. Nah, kan gitu. Diatur dah. Islam itu yang ngatur depan itu diatur semua. Mau ke WC diatur, mau keluar rumah diatur kan itu. Makannya diatur. Ya, itu makan diatur. Nah, oke, nomor selanjutnya nomor berapa? Nomor 4 juga ya? Saya, Ya, Pak. Saya, Pak. Siapa? Nanti kamu semuanya boleh. Satu-satu. Anissa dulu, Apriana. Yang muncul di depan Bapak ini kan muncul itu Anissa. Gini. Kan kau pakai speaker kan? Atau pakai resen nggak boleh ya resen. Ada punya resen ya. Nisa lo ya Raden. Habis Nisa Raden. Satu. Ya, betul. Silakan Anissa. Baca surah Al-Ahzab ayat 21 dan jelaskan arti dan kandungan isinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatan hasanah liman kana yarjullahi wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Isi kandungan ayat ini yaitu mengandung makna bahwa keteladanan yang baik ada pada Rasulullah. Orang yang meneladani beliau berarti menelusuri jalan yang dapat mengantarkannya kepada kemuliaan Allah, yaitu jalan yang lurus. Nah, Raden, berarti habis itu kita berbahas. Raden Asmi, nanti tunjuk tangan kan? Ya Raden, sama Raden, sama. Ayat selanjutnya ya Pak. Oh ya. Al-Mulk. Boleh, silakan selanjutnya ya, boleh silakan. Raden, ayat selanjutnya lah, boleh. Silakan baca ayat selanjutnya. Surah Al-Mulk Pak. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Artinya, yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Isi kandungannya? Isi kandungannya itu salah satu Allah tuh menjelaskan bahwa salah satu tanda kekuasaan Allah itu adalah Dia yang menghidupkan dan mematikan kehidupan, dan kematian merupakan bagian dari makhluknya. Isi kandungannya. Oke, jadi tadi yang pertama Anissa ya. Satu kita harus mengikuti Rasulullah kan, meniru Rasulullah kan, meladeni Rasulullah. Nah kita harus banyak salawat kepada Rasulullah kan. Kita ambil semua tindakan kita ikuti Rasulullah kan. Bagaimana cara minum, bagaimana Rasul berdagang kan, gitu kan. Bagaimana Rasul berbisnis ya kan. Nah, itu diikuti kan. Karena Rasul kita Nabi Muhammad SAW kita ikuti perintahnya kan. Bagaimana perilakunya kita ikuti semuanya kan. Ya kan, nanti amat kata Allah apa tuh orang yang paling mulia di sisi Allah, orang yang bagaimana kan, betul bukan orang yang paling kaya, bukan kan, orang yang paling pintar, bukan, tapi Allah kata Allah orang yang paling mulia itu orang yang paling bertakwa kan gitu, ya kan, nanti dibandingkan nih, pokoknya mana yang paling lebih baik itu yang bagus kan gitu kan, banyak umat manusia kan dibandingkan, yang paling bagus itu orang yang paling bertakwa, yang beruntung kan gitu. Kalau jadi pebisnis harus gimana?
jujur kan gitu kan gitu. Bisnis yang bertakwa kan, rajin beribadah, pandai bersyukur kan. Bersyukur itu tidak hanya nyebut alhamdulillah. Alhamdulillah itu semua orang bisa. Orang non Islamnya bisa nyebut alhamdulillah kan? Betul enggak? Bapak punya kawan Chinese bisa nyebut alhamdulillah, bisa. Dia enggak Islam, tapi bisa menyebutkan alhamdulillah. Nama bersyukur itu kita tuh dapat nilai baik, semakin rajin beribadah, rajin sholat, rajin ngaji kan, rajin berdoa, rajin ibadah. Itu tidak lupa dengan Tuhan kan, itu namanya bersyukur namanya. Suka membantu orang, itu bersyukur. Nah, tidak sombong kan, itu bersyukur namanya. Kan gitu. Karena di atas langit masih ada langit kan. Tuh, jadi itu bersyukur gitu, bukan alhamdulillah, alhamdulillah itu bukan TKP aja. Dapat rezeki harus bersyukur. Bagaimana bersyukur? Harus sedekah kan, bersyukur kan. Jadi Allah dapat rezeki sedekah, dan tetangga kurang kan, sedekah anak yatim kan gitu kan, namanya bersyukur namanya. Bukan tak cuma alhamdulillah tapi tak mau sedekah. Gimana tuh? Yang baca alhamdulillah bisa tapi tak mau sedekah. Ini kan. Dan juga ada sebagai pebisnis gitu nanti ya, harus bersyukur. Banyak pelanggan bersyukur. Bagaimana bersyukurnya? Rajin, jangan lupa dengan Allah. Jangan lupa dengan Rasulullah. Itu kan kita cara bersyukurnya. Mentaati segala perintahnya, menjaga larangannya. Itu bersyukur kepada Allah kan. Kalau itu sukses kan, tak bersombong kan. Ya. Kalau Anda sombong itu berarti tidak bersyukur kepada Allah. Karena sombong, karena banyak pelanggan sombong. Oh, bangga, ya kan? Tidak begitu, itu ya. Paham enggak tuh? Semoga Anda jadi bisnis yang baik, yang bertakwa. Dan jadi mahasiswa yang bertakwa kan, tidak bersombong. Saling membantu. Oke, nomor berapa lagi? Nomor 6. Nomor 6 siapa lagi? Jawab nomor 6. 6 tadi yang dibacakan Raden, Pak. Sudah, nomor 7. Silakan nomor 7. Saya, Pak. Silakan. Surat Al-Anbiya ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad kattaba fi zaburim min baziqir annal arda yarisuha ibadiyas salihun. Yang memiliki arti, dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur sesudah kami tulis dalam Lauhul Mahfuz bahwasanya bumi ini dipusakai hamba-hambaku yang saleh. Isi kandungan ayat ini yaitu sesungguhnya kami telah menetapkan di dalam kitab-kitab suci sebelum pasca ditulis di Lauhul Mahfuz bahwa sesungguhnya bumi itu akan diwarisi oleh hamba-hamba Allah yang saleh yang menjalankan apa yang diperintahkan kepada mereka dan menjauhi perkara yang dilarang melakukannya. Mereka itu adalah umat Muhammad. Ya, itu ya, sudah bagus kan. Apa sih kandungannya kira-kira tuh? Isi kandungannya apa kira-kira tuh? Isi kandungannya apa sih kandungannya? Isi kandungannya tuh Pak, kita di dalam kitab-kitab suci sebelumnya ditulis di Lauhul Mahfuz, sesungguhnya bumi itu diwarisi oleh hamba-hamba Allah yang salih, yang menjalankan apa yang diperintahkan kepada mereka dan menjauhi perkara yang mereka larang. Mereka itu adalah umat Muhammad. Ya, di bumi ini kalau diwarisi kepada orang-orang saleh, tentunya kan aman ya enggak? Yang gitu kan? Betul enggak? Jadi kalau Anda di bisnis yang soleh, bagus lah, tidak saling sifat menyifat enggak kan? Dan juga aman gitu kan, karena bisnis soleh semua enggak. Ya kan? Tapi nyatanya kan ini banyak setan juga enggak? Banyak penggodanya kan? Antara pebisnis saling mengikut, saling memfitnah, ya kan? Menjelekkan enggak boleh kan? Kita juga harus kalau harus bisa punya iman yang kuat sehingga kita tidak tergoda setan, gitu kan? Yang baik. Ya. Kalau Anda nanti jangan suka iri dengan bisnis lainnya, ya. Kenapa kok dia punya pelanggan, saya tidak punya pelanggan? Nah, kita harus berintrospeksi kenapa demikian, ya kan? Kenapa mungkin dia lain yang lebih baik, ya kan?
Mungkin dia amal, ya kan, sedekah, gitu kan, kita harus sedekah dah, gitu kan, itu kita jadi ya buat kita sendiri gitu kan, ya. Oke, pertanyaan nomor 8 gimana? Ayo Pak. Silakan. Ahmad Saifullah, silakan Ahmad Saifullah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadzakkarun. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Makna dari ayat di atas adalah Allah memerintahkan kepada para hambanya untuk berlaku adil dalam setiap perkataan dan perbuatan. Allah menyuruh mereka untuk selalu berusaha menuju yang lebih baik dalam setiap usaha dan mengutamakan yang terbaik dari lainnya. Allah memerintahkan mereka untuk memberikan apa yang dibutuhkan oleh para kerabat sebagai cara untuk memperkokoh ikatan kasih sayang antar keluarga. Allah melarang mereka berbuat dosa, lebih-lebih dosa yang amat buruk, dan segala perbuatan yang tidak dibenarkan oleh syariat dan akal sehat. Allah melarang mereka menyakiti orang lain. Dengan perintah dan larangan itu, Allah bermaksud membimbing kalian menuju kemaslahatan dalam setiap aspek kehidupan agar kalian selalu ingat karunia-Nya dan menaati firman-firman-Nya. Ya. Apa isi kandungannya? Isi kandungannya apa? Kandungannya Pak, Allah memerintahkan kepada para hambanya untuk berlaku adil dalam setiap perkataan dan perbuatan, baik itu kepada sesama manusia, kerabat, dan keluarga. Jadi kita tuh ya sebagai pebisnis juga harus adil kan, tidak boleh sering iri gitu kan, jangan berbuat dosa kan, jangan curang, ya kan, tidak curang kan, jangan menyukat takaran, timbangan, bahaya itu besar kan. Kalau barang itu bagus, kalau barang itu jelek, itu kan banyak pelanggan kan itu, ya kan itu kan, gitu. Tapi memang karena banyak setannya itu banyak, nafsu itu banyak, nafsu kan untuk kejahatan kan, sehingga kalau kita di dunia nyata setelah ini kan banyak pedagang yang tidak bagus kan, curang, enggak, ya kan, curang, tidak saling menjelekkan, produknya dijelekkan kan. Tapi kalau rame, beli macam sebenarnya tidak rame pelanggannya, itu kan gitu. Maka pemerintah nggak ngatur jaraknya gimana kan, tidak boleh berdekatan kan. Kalau jual bersama tidak boleh berdekatan, itu akan timbul perselisihan kan. Ada kalau sama-sama jual alat listrik dekatan, jadi yang penjual itu memaksa menarik konsumen bingung kan, tarik sana tarik sini, akhirnya konsumen datang ke situ. Apa kalau listrik kami nggak tarik tuh ya kan, kadang berdekatan kan, merebut konsumen ke toko A, tarik ke toko B. Sama yang sakit itu konsumen sakit kan, nggak bagus kan gitu. Nah, jadi kan memang diatur tidak boleh berdekatan kalau menjual produk yang sama kan, ada berjarak, ya kan. Kita ngatur itu kan. Bapak di Kota Baru banyak tuh jual sama. Kalau Bapak datang, Bapak bingung, toko mana Pak, sini Pak, ditarik sini, apa tuh tarik sana Audai, Bapak lari. Kita toko yang lainnya lah, narik kan. Itu banyak tuh orang banyak, ya kan. Hanya merebut pelanggan dari orang lain, kan? Nah, itu ya. Jadi ya jujur, adil, itu intinya. Yang riba, ya kan. Jadi kalau mengamalkan ini bagus sih enggak, ya kan? Harus rajin bersilaturahim atau silaturahmi itu ya, itu memperbanyak rezeki kan, memperbanyak umur. Jangan dengan pelanggan, pelanggan tidak boleh dibentak, tidak boleh dimarah. Jadi pebisnis itu harus bersilaturahmi dengan pelanggan, ya kan, sebaliknya. Sehingga Anda dipilih nama baik kan, kan merek juga kan, ini merek kan, baik, toko ini bagus, konsumennya kan, ramah lembut, ramah, gitu kan. Berarti Anda punya nama baik, merek Anda bagus kan, gitu kan. Kan itu. Coba kalau Anda punya toko, Anda melayani Anda kasar, yang diingat tuh yang jeleknya kalau pelanggan kan, nanti bagaimana cerita pada orang lain, apa dia harus marah, wajahnya judes, wah kan susah, nama jelek kan, itu mereknya tidak bagus. Pelanggan tidak mau ke toko Anda karena paknya tidak bagus, gitu kan.
itu nama tercemar ini begitu. Maka tadi dari apa tuh berbuat baik, silaturahim kan itu, adil, jujur kan, ramah itu penting ya, lemah lembut kayak mainnya orang kan. Konsumen marah itu enggak masalah, kita tetap lemah lembut menjelaskannya. Dia marah kita lemah lembut, dan kalau konsumen marah yang kita marah enggak, yang berkelahi kan, kita sabar kan, sabar lemah lembut. Nanti ini capek sedikit konsumen marah, capek sendiri dia. Capek ini marah kan, jelaskan sabar, apa manfaatnya, apa itu kan, karena konsumennya enggak tahu dia kan. Itu perlu tuh, ya kan, tak senyum, konsumen tak senyum, nanti tidak marah dia kan, senyum gitu kan, terus dekat kan, senyum gitu, senyum ya. Orang kalau kita senyum tidak jadi marah, kan kita senyum kan, tidak jadi marah, gitu itu senyum. Ya bapak tuh pernah belajar mobil kan, nabrak orang, pas senyum tidak marah dia, lari dia, pas tabrak tuh, pas senyum lari dia. Jadi kalau tidak senyum kan itu nggak marah dia enggak. Dengan senyum kan the power of smile namanya. Dasarnya senyuman kan. Tersenyum gitu. Kan? Hati-hati nggak senyum. Senyum bagaimana yang bagus kan? Ini tidak bagus gitu. Tapi kalau ada bisnis itu memang punya senyuman itu bagus ya. Harus senyum. Gitu ya. Senyum. Oke, nomor selanjutnya gimana? Coba silakan. Nomor selanjutnya. Baca itu selesai, baca ayat. Udah selesai semua. Udah selesai baca ayat umur. Udah semua ya? Yang ayat udah, Pak. Ya, apa lagi? Yang ayat. Umur berikutnya apa soalnya? Soal berikutnya. Nomor berapa? Nomor 9. Nomor 9. Aku coba nomor 9. Ada enggak nih? Nah, ada nomor 9. Ayo, apa ya? Berlomba-lomba lah dalam soal. Saya, Pak. Silakan. Siapa? Yusria ya, Mas. Nomor 9. Jelaskan apa yang dimaksud dengan merek. Coba sebutkan 10 merek yang Anda ketahui dan kenapa perusahaan memberi nama merek tersebut. Ya. Merek bisa dikatakan sebagai identitas yang dirancang sedemikian rupa untuk menciptakan sebuah produk yang berbeda dari lainnya dengan tujuan awal yang sama, yaitu memuaskan adanya sebuah kebutuhan. Perbedaan antara brand yang satu dengan yang lainnya dianggap sebagai perwakilan simbolis serta emosional yang kedepannya akan berhubungan dengan adanya kinerja sebuah produk yang memiliki merek tersebut. Seperangkat aset atau kewajiban yang ditautkan dengan nama dan simbol yang menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh suatu produk atau layanan. 10 merek yang Anda ketahui itu Aqua, Softtek, Indomie, Handyplus atau Hansaplast, Lefeboy, Frisemplek, Kapal Api, Soclean, Indofood, dan Coca-Cola. Alasan kalau untuk Aqua nggak tahu, tapi dia tuh merek mineral pertama dalam kemasan yang ada di tanah air. Promosinya sangat gencar dengan brand yang sudah ada sejak berpuluh-puluh tahun silam. Jadi kalau kita misalnya entah itu merek Pure Life, pasti kita sebutnya itu dengan Aqua karena setelah melekatnya si Aqua ini. Kalau Softtek ini jadi nama generik buat semua pembalut wanita yang ada di Indonesia. Padahal Softtek adalah merek dari perusahaan yang hadir sejak tahun 1970-an. Di awal kemunculan, Softtek hampir nggak punya saingan. Bahkan tahun 1980-an jadi puncak kejayaan karena mampu menguasai 65% pasar Indonesia. Meski sempat terpuruk karena lambatnya berinovasi dan tergeser dengan brand lain, kini Softtek sudah mulai mengubah image-nya menjadi kekinian. Sedangkan untuk Indomie, buat menyebut mie instan, kebanyakan orang pasti bakal bilang Indomie. Mungkin hampir tidak ada orang Indonesia yang ngomong pingin masak mie instan, maupun mereknya. Produk mie instan pasti disebut Indomie, padahal Indomie juga merek Indomie adalah tonggak sejarah mie instan di Indonesia. Selain itu, mereknya pun gampang diingat diingat di Indonesia. Rasa Indominya memang memiliki ciri khas sendiri.
Untuk Handyplast atau Hansaplas. Handyplast sudah melekat pada semua produk plester luka. Kini namanya berubah menjadi Hansaplas. Akan tetapi orang-orang bakal ingat sama merek ini dibandingkan dengan kata plester. Di tahun 2002, Hansaplas menguasai 90% pasar di Indonesia. Selain jadi pionir, Hansaplas jago dalam beriklan. Produk ini tampak sepele namun tetap dipasarkan secara pasif. Lefeboy. Lefeboy adalah salah satu merek Unilever. Sebuah merek yang benar-benar mendunia. Lefeboy sabun diinspektan diluncurkan pada tahun 1894 sebagai sebuah produk baru yang terjangkau di Inggris untuk mendukung orang-orang dalam pencarian merek untuk kebersihan pribadi yang lebih baik. Prismflex. PT Prismflex Indonesia adalah salah satu perusahaan susu terbesar di Indonesia yang memproduksi susu bernutrisi dengan merek Prismflex, Friso, Susu Bendera, dan Omela untuk anak-anak dan keluarga selama hampir 100 tahun sejak tahun 1922. Prismflex mengacu pada pengalaman global dan kemitraan jangka panjang dengan peternak sapi perah lokal agar dapat menghadirkan nutrisi terbaik yang diperoleh dari susu. Kapal api. Nama kopi kapal api tersebut inspirasi dari lokasi awal berjualan si pengusaha dan para pelanggan setia mereka oleh seorang pelaut. Oleh karena itu, kopi ini disebut dengan kopi kapal api. Soclean. Produk Soclean adalah produk deterjen pakaian di mana bisa membuat pakaian menjadi bersih. Nama Soclean diambil dari kata so clean, yang berarti begitu bersih. Oleh karena itu digunakan oleh perusahaan untuk sebuah deterjen pakaian. Indofood. Mengapa perusahaan memberi nama Indofood? Dikarenakan perusahaan ini menjual atau menyediakan berbagai makanan dan minuman. Coca-Cola. Minuman berkolaborasi ini menerapkan konsep interaksi yang baik terhadap para konsumennya. Selain terjalin hubungan antara konsumen, Coca-Cola juga mendapatkan keuntungan yang menyebarkan produk mereka dalam momen itu. Itu hanya promosi yang gencar baik di media cetak maupun di media elektronik membuat semakin dekat di hati masyarakat. Terima kasih, Pak. Detail bagus ya, lengkap. Detailnya lengkap saya dari Aqua Mississippi kan. Ini kan PT Aqua itu sudah go internasional dan produk Indonesia kan, ada di Filipina juga ada, di Thailand ada ya, di Indonesia. Dan orang Indonesia itu ingat itu Aqua. Aqua ya. Kenapa? Karena juga promosi gencar, gencar Aqua itu promosi gencar enggak. Di setiap acara TV itu ada promosi Aqua gitu kan, iklannya Aqua kan. Lagu kalau tadi ingat Aqua gitu kan, itu pengaruh, iklan itu juga berpengaruh untuk konsumen agar ingat selalu dengan Aqua kan. Kalau untuk luar Aqua kan gitu. Ada Big Indofood, ya ada Indomie, mie Indonesia kan, mie asli Indonesia ya, jika ada Indomie gitu kan, Indonesia yang dulu memang instan, kalau misalnya Indomie karena mie Indonesia gitu kan, Indomie bukan Filipina mie, tapi Indomie gitu kan, Indonesia. Dia bukan mie itu asli Indonesia. Ya, kalau orang Indonesia mau makan mie ya Indomie, mie Indonesia kan gitu kan. Ya tadi Soclean itu apa tuh deterjen kan, yang deterjen kan Soclean, yang bukan Sodeti kan, kalau Sodeti tidak beli itu itu begitu kotor enak, jadi kalau saya bukannya begitu bersih. Ini Soclean bagus nih karena bersih, pasti membersihkan, ada value-nya kan, membersihkan itu udah namanya Soclean. Jadi pengalaman itu punya makna, ya tidak sembarangan ya. Nanti kalau Anda sudah menikah juga, punya suami, udah mau punya anak, itu Anda berdiskusi kan, kira-kira nama anak kita apa nih? Kalau perempuan apa namanya? Gitu kan? Kalau laki-laki apa namanya? Kan diskusi, tidak langsung beri nama kan? Apa dengan orang tua, dengan suami, apa cari nama makna yang bagus. Kenapa cari nama yang bagus ya? Karena ada rapat orang tua, nilainya apa itu anak ini kan? Gitu kan? Gitu. Apakah mau pintar? Nama siapa supaya pintar nih? Gitu. Kalau soleh namanya siapa gitu? Kan punya makna tertentu. Kamu konsep itu. Apa Indofood kan? Kan Indonesian food, makan Indonesia kan, khas Indonesia. Jadi kalau orang Indonesia kan, makan Indofood, ini Indofoodnya khas Indonesia, gitu kan? Gitu. Itu ya bagus dan sudah lengkap tadi ya, detail dah. Kalau Anda pastikan iklan di TV itu ya, Anda nonton TV, ada iklan, ada produk, apa namanya kan, ya kan?
ada nama-nama, banyak nama-nama, terus punya makna sendiri kan. Yang tahu tuh yang punya produk maknanya apa. Cuma perusahaan itu harus mengomunikasikan kepada konsumen apa manfaat dari produk itu kan, gitu kan, sehingga konsumen ingat kalau nama ini ini manfaatnya, gitu kan. Itu kan ada Rexona, apa namanya Rexona, gitu kan. Ada relaksa, gitu kan. Kalau mau apa nih, kalau melekat ya ada laksa, itu baunya harum kan, ada laksa, minum laksa. Oke, nomor 10 silakan. Saya Pak. Oke, Suci Ramadini. Silakan. Ya, nanti ngomong semuanya ya. Semua satu. Silakan Suci. Nomor 10, jelaskan fungsi merek bagi perusahaan. Ya, ini bagi perusahaan ya. Fungsi merek bagi perusahaan antara lain untuk menyederhanakan penanganan atau penelusuran produk. Merek membantu mengatur catatan persediaan dan catatan akuntansi. Merek juga menawarkan perlindungan hukum kepada perusahaan untuk fitur-fitur atau aspek unik produk. Nama merek dapat dilindungi melalui nama merek terdaftar. Proses manufaktur dapat dilindungi melalui hak paten, dan kemasan dapat dilindungi melalui hak cipta dan rancangan hak milik. Hak milik intelektual ini memastikan bahwa perusahaan dapat berinvestasi dengan aman dalam merek tersebut dan mendapatkan keuntungan dari sebuah aset yang berharga. Merek menandakan tingkat kualitas tertentu sehingga pembeli yang puas dapat dengan mudah membeli produk kembali. Loyalitas merek memberikan tingkat permintaan yang aman dan dapat diperkirakan bagi perusahaan dan menciptakan penghalang yang mempersulit perusahaan lain untuk memasuki pasar. Loyalitas juga dapat diterjemahkan menjadi kesediaan pelanggan untuk membayar harga yang lebih tinggi. Itu, Pak. Ya. Lagi mau coba silakan. Tadi ada Bapak ya, Bapak. Saya pergi. Atau ya katanya. Oke, itu bagi perusahaan kan bisa memilah-milah enak kan. Memilah mana yang diakan konsumen kan, bisa untuk kekuatan hukum kan, itu fungsi dan bagi perusahaan, banyak punya perusahaannya yang lebih banyak, tapi banyak fungsinya kan. Kalau Anda sebagai penjual mudah nih, ini taruh tempat satu tempat, ini riso semua kan, itu mudah kan, kalau soklin semuanya, kan mudah kan, kalau close up semua itu kan memudahkan penjual untuk menyetir produk kan. Jadi kalau konsumen berikutnya juga milik konsumen enak milih kan. Oh, ini ada deterjen Rinso, ada Soklin, ada begitu, ya kan. Itu kan enak memilih. Tinggal pilihlah konsumen. Ada pasta gigi, ada Pepsodent, ada Close Up, ada Maxam kan, ada Ciptaden, pilih, ya kan. Ini yang Ciptaden Ciptaden, Pepsodent semuanya. Itu kan enak. Cuma kalau digabung-gabungkan, coba kalau tidak ada nama, pasta gigi tidak ada nama, bingung kan? Mana yang bagus, tidak tahu kita yang bagus. Nah, dengan nama itu kita bisa membedakan mana yang berkualitas, mana tidak berkualitas kan? Kita bisa ingat kan? Konsumen dan perusahaan juga bisa melayani konsumen dengan baik dengan memberi nama merek itu, gitu kan? Enak, penjual enak melayani konsumen. Coba kalau produk itu tidak ada merek, bingung, konsumen bingung kan? Yang mana? Yang itu, Pak. Yang itu. Yang mana itu? Yang mana? Itu debat tak ada kan gitu. Kan? Itulah merek ya, penting. Penting merek ini, lebih penting merek ini, ya. Kalau Anda pernah makan bakso? Pernah enggak bakso? Kan bakso yang didorong tuh pernah enggak? Pernah kan? Apa mereknya? Kan punya merek tuh. Ya kan, ada merek enggak tuh yang dorong bakso tuh? Ada kan? Siapa? Ada bakso Mangkaryo, kan? Ada kan? Nah, itu merek namanya. Ada bakso apa lagi? Bakso Mang siapa? Hah? Kalau Piranti kalau makan bakso Mang siapa berarti? Ya Piranti suka makan bakso enggak? Piranti suka di tempat Pak Sabar. Nah, bakso Pak Sabar kan? Itu kan Pak Sabar itu kan merek kan? Kenapa kok berarti makan bakso di Pak Sabar? Coba. Karena rasanya enak, Pak. Nah, ya kan, enak. Jadi kalau makan bakso ingat Pak Sabar, karena dia enak, gitu kan? Itu nilai kita makan Pak Sabar kan?
baksonya gitu kan. Bakso Pak Sabar. Kalau makan apa sate apa nih? Sate kambing apa kan nama kan kan? Nah, sate kambing apa tuh? Sate kambing Solo, kambing Solo dan ada merek kan? Merek. Ini merek tuh kayak bakso. Kalau Ria Sapitri makan bakso di mana? Ria Sapitri. Kurang suka bakso, Pak. Udah suka bakso nggak pula? Udah suka bakso? Hah? Suka apa aja? Bukan tak suka, Pak. Suka, cuman tuh tidak gimana benar gitu, Pak. Ya, tapi kalau makan bakso di mana? Kalau diajak makan bakso di mana milihnya? Biasa sih tempat Mas Ega. Mas Ega gitu. Kenapa milih situ? Ayo, kenapa? Kadang-kadang ada orang makan bakso ini karena ada sesuatu yang Enak sih. enak kan? Karena enak berarti enak. Ada gak orang ya makan di sana kan ada cewek cantik, ada cewek ganteng kan? Sampai kan dari itu kan, kenapa kan? Kampung lah, ada cowok cantik, ganteng, lu ke sana kalian kan gitu kan? Ada dari itu konsumen kan? Sekat orang laki, kamu makan di situ. Oh, nanti yang cantik ceweknya gitu kan? Ada yang segitu kan? Nah, ya kan, wah pamer lah, gitu kan. Dia tidak mau enak tidak enak, ada pelanya cantik. Ya kan, ada nggak ya kan, tapi kadang tidak enak enggak. Beda kan, kalau enggak suka bakso, bapak pun suka bakso emang. Ada kan, ada juga bakso tuh berdasarkan ini remaja, bakso cinta kan. Bakso cinta itu merek tuh ya, namanya bakso cinta. Jadi siapa konsumennya? Remaja kan. Bagaimana bentuk baksonya? Cinta lah, love. Ya bakso bentuk love, kan gitu kan? Bukan bulat lagi, bukan bulat. Kalau batu kan bentuk cinta. Bakso apa kok bulat tuh kan? Kalau cinta itu bentuk love. Nah, kan? Jadi kalau anak-anak muda yang bercinta, yang berpacaran, kita pergi ke bakso cinta yuk. Kan butuhnya love, gitu kan? Jadi kan itu bakso itu merek gak kan? Nah, merek tuh. Ada di Pontianak bakso cinta nih. Ada di kota bakso cinta. Ada bakso cinta di kota Pontianak. Ada enggak? Pernah ketemu enggak bakso cinta di kota Pontianak? Enggak ada kayaknya, Pak. Nanti kan Anda perlu buka usaha itu, buka usaha bakso cinta namanya kan. Ya kan? Khusus untuk anak remaja. Jadi konsumennya tuh remaja, orang tua. Kalau orang tua makan situ malu lah. Orang tua udah kawin kan. Masa makan bakso cinta kan gitu. Oke, itu merek ya. Merek itu merek kayak laundry apa kan merek apa laundry apa kan banyak kan laundry juga ada mereknya kan karena banyak usaha laundry ini kan itu punya nama-namanya banyak kan laundry ini itu mereknya kan kenapa pakai nama laundry? Anda coba kalau nyuci di laundry enggak? Pakai laundry atau nyuci sendiri? Nyuci sendiri, Pak. Rajin lain enggak? Jangan pakai laundry. Ya kan, itu sendiri. Tapi kalau Anda pernah enggak lihat laundry di jalanan? Apa nama coba? Nama apa aja yang Anda ketahui laundry itu? Laundry apa? Apa enggak nama-namanya? Ada berapa nama apa enggak? Laundry apa gitu namanya apa? Nah, laundry apa gitu? Ada laundry Mas Soleh namanya. Laundry apa lagi Anda tahu coba? Laundry apa kan? Laundry Basmalah, Pak. Laundry Basmalah. Nah, kenapa kok namanya laundry Basmalah tuh? Kan punya dasar alasannya apa namanya laundry Basmalah kan? Dia namanya Basmalah. Nah, apa sebabnya namanya Basmalah coba? Ahmad Saifullah. Kenapa kok nama laundry itu kok Basmalah? Kira apa? Kira apa sebabnya kok nama laundry itu Basmalah? Kok namanya laundry Basmalah gitu? Punya dia pasti punya tujuan kan? Ada value yang akan disampaikan kepada konsumen kan? Betul enggak? Mungkin selalu membaca bismillah dulu sebelum mencuci sehingga bersih enggak? Ketahuin kan? Pokoknya dia pakai basmalah enggak? Nama Tuhan kan? Ya, cucinya bagus kan, bersih kan gitu. Berkah gitu kan. Dia beli basmalah. Pertama yang punya itu pasti orang Islam kan? Pasti itu kan? Dan mungkin orang Islam karena namanya laundry basmalah kan? Itu dia kan? Udah pasti itu. Nah, itu merek kan? Itu merek tahu merek. Ada bakso telur asin. Kalau Anda lihat situ ada toko bakso telur asin, apa di benak Anda? Bakso isinya telur asin. Enak enggak bakso telur asin itu?
Kira gimana tuh? Bapak ya pernah coba nih, ada bakso asin itu. Bingung Bapak nih. Gimana bentuk bakso asin tuh? Makannya gimana? Nanti rasanya apa? Kan gitu. Ada kan? Nah, bakso telur asin kan? Ada tuh, bakso asin tuh kan. Kan unik tuh. Mau coba-coba rame-rame kan? Ini bakso apa ini telur asin nih. Namanya unik tuh. Kan? Apakah asin enggak? Baksonya tuh enggak asin sih enggak. Tapi itu namanya bakso telur asin kan? Rame coba tuh. Kenapa rame? Unik. Ini namanya itu unik. Punya keunikan. Orang mencoba kan? Mencoba. Ada nama misalnya apa tuh banyak macam-macam sekarang nih. Nama ayam banyak macam. Ayam ini banyak macam tuh. Ada ayam geprek lah, ayam macam-macam, ayam juga banyak macam-macam tuh. Ada tulang-tulang lah, yang ricak-ricak lah, kan gitu kan? Ricak-ricak lah gitu. Tapi yang enak tuh kan makan tuh masakan sendiri enggak? Yang enak kan? Enggak? Yang paling sehat, yang paling enak tuh masak sendiri. Itu yang paling enak tuh masak sendiri, ya kan gitu. Itu yang paling enak. Jadi kalau cowok nih cari cewek itu, pilih cewek yang paling masak. Jadi kalau cewek paling masak nanti tidak pernah makan di luar kan? Ini banyak orang makan tidak pandai masak, makan di luar semuanya orang kan? Tak pandai masak di rumah kan? Makan di luar semuanya. Anda coba survei di restoran di Pontianak, orang penuh semua restoran itu, tiap malam itu penuh, tak pernah sepi restoran. Ini menandakan bahwa banyak kaum ibu ini malas masak, ya kan? Kaum ibu malas masak sekarang ini. Kerja mungkin kerja tidak sempat masak, ya kan? Ayo makan di luar semua, itu kan? Itu kan itu bukan tidak malas, tapi ada nggak kerja di luar. Ada yang praktis makan kerja tidak memasak, ya kan? Atau nggak pandai masak, ya kan? Kalau Anissa pandai masak, ada Anissa? Nah, Anissa pandai masak? Agak macam mana pandai ya Pak? Hah? Tapi bisa masak, tapi enggak agak macam mana gitu. Gitu Kak. Masak apa yang bisa? Hah? Anissa masak apa yang bisa? Hah? Masak air. Masak air. Bapak ya bisa masak air tuh. Masak apa Anissa bisa masak Anissa? Biasa sih di rumah kayak masak sayur bantu mama gitu bisa Bang. Kalau masak asam pedas bisa enggak? Goreng telur ya. Bapak boleh rasakan sekali ini masakan mahasiswa ini enak-enak dah enggak? Nah, ini kalau masak enak-enak kan bisa buka restoran kan? Restoran Anissa. Nah, kan mantap namanya kan? Nah, restoran Anissa. Itu merek kan? Tuh enggak? Merek tuh restoran Anissa. Nah, merek tuh nanti. Nanti di kampung tuh kalau tamat dasar ekonomi akuntansi di saat itu, ya buka usaha, buka restoran aja. Kenapa? Karena menjanjikan, karena banyak orang pasti perlu makan kan? Selama hidup pasti perlu makan. Dan rata-rata masak, jadi nanti tempat restoran Anissa. Nah, bagus tuh, namun udah bagus tuh, cocok tuh nama restoran cocok. Restoran Anissa. Takut kan, harus kan, kenal kan? Nanti bapak pesan botol, jadi ada restoran Anissa, mampir. Masih stand dulu kan, wajar gitu. Kan mantap enggak? Ini kan, tuh merek namanya kan, merek. Ada yang mau tanyakan silakan, kalau jelas. Ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan? Saya Pak. Silakan. Kalau misalnya HP itu kan, HP Oppo lah gitu. Itu merek bukan Pak, kalau berbagai-bagai kayak Oppo A9, Oppo A37, Oppo banyak lah Oppo Ready enggak? Gitu Pak, banyak merek. Nah, itu kalau Oppo tuh merek. Oppo tuh merek, tapi kalau A7 itu tipenya kan apa kan? Itu cuma merek semua, mereknya. Ada Oppo 24, ada Oppo 24, ada Oppo 9 itu merek semua. Nah, tapi ada tipe. Oppo merek tipe berapa kan? Ya. Oppo tuh merek. Membedakan dengan HP merek Samsung. Samsung tidak bermacam-macam tipe kan? Nah, gitu ya. Nah, itu semua merek ya, tapi dalam merek itu ada tipenya. Samsung tipe berapa? Merek tuh, itu merek. Merek ya. Dan Oppo itu ada merek saat Oppo tapi tipe beda. Ya kan gitu. Ada Oppo 9, Oppo Ready, Oppo macam-macam, itu nama tipenya. Ya kan? Kayak manusia kan ada nama kan?
nama Dwi dengan nama Andi. Tapi kan Dwi ini juga susah nih. Dwi bisa laki-laki bisa perempuan kan? Nah, Dwi bisa laki-laki bisa perempuan. Dewi juga bisa. Epi juga bisa laki-laki perempuan kan? Epi itu bisa laki-laki bisa perempuan. Epi tidak mesti laki perempuan ya. Epi bisa laki-laki bisa perempuan. Ya, itu merek ya. Ada lagi mau tanyakan? Nggak ada lagi. Ada ya? Bela kada ada. Bapak cukup sekian ya. Nah, nanti sisanya anda video ikutkan ya kan, jawaban sisanya itu anda video ikutkan. Semoga ilmu yang Bapak sampaikan pada yang sekarang ini dapat bermanfaat kita semuanya dan diterapkan tuh. Tadi udah baca Al-Quran kan, diterapkan. Jadi yang jujur, yang bertakwa, yang amanah kan. Berilah nama yang baik-baik, nama yang baik-baik kan. Selalu ikuti sunnah Rasul kan. Kita meneladani Rasulullah, kan? Dalam berbisnis kita mengikuti Rasulullah kan. Dalam berbuat itu kita Rasulullah. Oke ya. Ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan lagi ya dengan topik yang sama ya. Masih topik tentang ekuitas ya. Kan masih berlanjut nih kan. Sampai nomor 11 kan. Kita lanjutkan minggu depan nomor berikutnya ya. Ya, Pak. Oke. Sampai jumpa, selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau nanya, Asep mau nanya apa? Tadi mau nanya. Video kan tugas ini nih, materi ini nih video pertemuan berapa, Pak? Kalau udah pertemuan punya video judulnya video judulnya ekuitas merek bagian 1 itu ya. Videonya video ekuitas merek bagian 1 itu kan. Gitu ya. Berarti video yang hari ini cuman sampai nomor 10 gitu ke Pak? Wah, betul bisa nomor 10. Nanti minggu depan kan kita lanjut lagi kan? Iya, Pak. Gitu ya. Sampai nomor 10. Saya aja nomor 10 ya, cukup kan? Nanti kalau minggu depan yang lagi makanya video ekuitas merek bagian 1 gitu. Kayak nama ya, nama Anda. Oke ya, Mas kan? Iya, Pak. Oke, silakan Anda bisa minta ulangan. Selamat belajar ya. Yang rajin belajarnya ya. Apa gerakan tuh?